Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Nah, sore ini saya masih bersama Ustadz Hafiz Baihaqi yang akan menemani para pemirsa sekalian menunggu waktu berbuka puasa dengan hikmah-hikmah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Nah, Ustadz, gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa nih. Kira-kira nih tema apa yang akan Ustadz sampaikan untuk para pemirsa di rumah sore hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pemirsa SLB Pelambuan Channel yang terhormat Allah SWT, Pak Herul. Ya, Ustadz. Sore ini kita akan bahas tentang Ramadan, laboratorium kehidupan yang luar biasa. Wah, luar biasa nih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Nanti tema ini akan menarik sekali untuk diikuti oleh para pemirsa di rumah, yaitu Ramadan sebagai laboratorium kehidupan yang luar biasa. Jadi maksudnya apa ini Ustadz? Ya, jadi begini Pak Herul dan para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dari Allah SWT. Kita mengetahui bersama bahwa Ramadan ini adalah bulan yang disebut oleh para ulama sebagai bulan tarbiyah atau syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan di mana kemudian kita digembleng oleh Allah untuk menunaikan perkara-perkara yang wajib, baik itu puasa di siang harinya, sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita, atau juga kita kemudian menjalankan daripada ibadah-ibadah sunnah, tadarus Al-Quran, kemudian kita bersedekah, sholat di malam hari dengan sholat sunnah tarawih, dan tentu masih banyak ya amalan-amalan sunnah yang lainnya. Nah, dengan menjalankan perintah-perintah kewajiban, perintah-perintah sunnah, serta juga kita meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT. Iya, betul Ustaz. Apa contohnya ketika kita sedang berpuasa, tidak boleh makan di siang hari, betul. Ya kan? Tidak boleh minum, tidak boleh berkata-kata dusta, ya kan? Tidak boleh berkata-kata yang kotor, tidak boleh bersumpah palsu, dan masih perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya yang kita harus tinggalkan. Betul. Ya kan? Nah, kita bisa memahami bahwa selama 1 bulan penuh kita diajarkan oleh Allah, dididik oleh Allah SWT untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Betul. Maka ini seperti sebuah laboratorium, ya kan? Laboratorium sehingga kita nanti menemukan suatu kesimpulan terhadap suatu hasil yang kita cobakan. Ya kan? Betul. Contoh misalkan kalau kita ingin menanam pohon yang nanti berhasil, sebelum kita tanam betulan di lapangan, di alam, biasanya diuji cobakan dulu di laboratorium tersebut. Ya kan? Nah, Ramadan itu adalah sebuah miniatur kehidupan, pelatihan Allah dalam sebulan ini, ya, sehingga kemudian pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Ternyata di dalam Ramadan itu kita diarahkan untuk menjadi orang yang senantiasa taat pada Allah, meninggalkan perintah Allah, sehingga kemudian di akhir orang-orang yang berpuasa diberikan oleh Allah kebahagiaan. Luar biasa. Ya kan? Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, li shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, ya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ya kan. Jadi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Jadi setelah berpuasa sekian panjang lebar, ya kan, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, terus selama sebulan, itu pada akhirnya sampai kepada sebuah kebahagiaan. Titik kebahagiaannya apa? Pertama, pada saat berbuka, setelah seharian kita menjaga semua itu, kita diberi oleh Allah kebahagiaan. Apa itu? Buka puasa. Luar biasa. Enak, senang, bahagia. Nggak ada orang buka puasa itu sedih, nangis, nggak ada. Ya kan? Kemudian yang kedua, Allah akan bahagiakan nanti kelak di akhirat dengan mendapatkan surganya Allah dan bertemu dengan Allah SWT. Farhatun inda liqa'i rabbih. Itu dia akan bertemu dengan Allah SWT. Nah, ini sebetulnya gambaran kepada kita bahwa selama sebulan ini kita diarahkan memahami kehidupan. Nah itu.
Yaitu mendapatkan Kebahagiaan. Inti daripada kehidupan kita, kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Iya, Nah, gitu. betul. Jadi dalam bulan Ramadan ini sebagai pembelajaran kita begitu ya Ustadz, mencapai suatu kebahagiaan. Nah, untuk itu bagaimana nih Ustadz? Bagaimana cara kita dalam bulan Ramadan ini untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki begitu Ustadz? Ya, jadi menarik para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, bahwa ternyata kalau kita coba lihat ya tentang Ramadan ini, ternyata kita itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk secara dawam atau secara terus menerus atau secara kontinu, Konsisten gitu. konsisten Ya. ya, konsisten. Kita tidak boleh mengerjakan perintah Allah ini Setengah-setengah. tai-tai angat-angat ayam gitu. Nah, ya Kalau lagi mau ya, gitu kalau ya, lagi Ustadz. mau. Kebanyakan kita Ya. kan begitu ya. Semangat pada awalnya, setelah tambah waktunya tambah loyo. Iya. Semakin lama semakin redup itu amal kita, ya kan? Iya. Nah ini tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang seperti ini. Ada satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim juga. Qala Nabi SAW, ahabul a'mal ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, yang Allah paling sukai adalah adwamuha. Dia konsisten, kata Pak Khairul tadi betul. Jadi kita terus menerus. Coba kita puasa. Bisalah kita puasa sebulan 2 kali aja. Awalan wa akhiran. Boleh lah. Nggak boleh. Ya, kalau menurut kita boleh aja ya. Tapi kan tidak boleh, aturannya nggak boleh. Iya. Kita harus konsisten. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai full 29 hari. Ya tak? Iya, betul. Nggak boleh kita kemudian udah kita seminggu aja, yang 2 minggunya bolong, ya nggak bisa. Batal, itu tidak akan diterima puasa Ramadan begitu, harus sebulan penuh karena memang kewajiban. Nah dengan itu akhirnya kita akan, oh ternyata kebahagiaan itu diperoleh manakala kita itu menjalankan ketaatan terus menerus, ya kan? Itu inti yang kita bisa ambil pelajarannya dengan Betul. bulan Ramadan ini. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi dengan kebaikan-kebaikan yang kita latih di dalam bulan Ramadan ini juga bisa menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah. Namun yang terakhir ini Ustaz, bagaimana itu ketaatan itu bisa kita latih dari datangnya bulan Ramadan ini Ustaz? Iya, jadi para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel SWT, sebagaimana tadi hadis Nabi mengatakan bahwa kita ini kemudian punya pendidikan di bulan Ramadan, bagaimana kita ini tidak boleh putus di dalam mengerjakan kebaikan. Betul. Atau bahasa lainnya kita istiqomah, ya kan? Karena dengan keistiqomahan itulah ketaatan itu bisa kita jaga, ya kan? Betul, Ustaz, ya. Jadi ketaatan itu bisa akan kita miliki ya terus menerus manakala kita laksanakan dengan terus menerus. Ya. Ketaatan itu akan hilang pada diri kita, ya. Tidak lagi taat kita ini, atau disebut dengan maksiat. Manakala ketaatan itu kemudian kita kerjakan bolong-bolong, ya, seminggu taat, 2 minggu tidak taat, nanti seminggu akhirnya taat lagi, itu tidak akan muncul itu yang namanya yang dimaksud dengan orang-orang yang bahagia itu. Ya. Kebahagiaan yang dimaksud adalah dengan ketaatan yang dikerjakan secara terus menerus. Itu pelajaran yang kita bisa harus renungkan dan kita ambil kesimpulan di bulan Ramadan ini. Oh, sekalinya ketaatan itu harus dikerjakan dengan terus menerus. Kita melaksanakan sholat, kita menjadi orang musholin, orang yang ahlu sholat. Kapan sih ahlu sholat? Yang layak mendapatkan surganya Allah ketika dia mengerjakan terus menerus. Saat masih muda sholat, saat waktu tua sholat, ya kan? Waktu kemudian menjadi orang kai-kai, sholat juga. Itu karena ketaatan yang terus menerus gitu kan. Nah itu yang dimaksud. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kalau kemudian kita belang-kambingan atau putus-putus, maka itu ada kemaksiatan di situ. Nah itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Iya. Terima kasih Ustadz nih. Semoga juga para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel di rumah bisa belajar dari datangnya bulan suci Ramadan ini, bisa menjadikan tempat atau waktu untuk belajar kita supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan akhirnya adalah menggapai suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan gimana Ustadz? Dan kata kuncinya tadi terus menerus. Iya.
ketaatan itu juga harus dilakukan secara terus-menerus supaya nanti juga pada akhirnya kebahagiaan itu bisa kita raih, ya, Ustaz. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat gitu ya, Ustaz, yang kita harapkan. Baik para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, cukup sampai di sini pembahasan pada sore hari ini. Nanti bisa kita jumpa lagi dalam program yang sama pada waktu lain. Terima kasih Ustadz, semoga bisa memberi inspirasi bagi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel di rumah. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.